Bayangkan, di tengah hutan Amazon seekor kupu-kupu sedang mengepakkan sayapnya. Angin yang ditimbulkannya hampir tak terasa seolah tidak berpengaruh pada apapun. Namun beberapa minggu kemudian di ribuan kilometer jauhnya, sebuah badai dahsyat menghantam Texas. Sebuah kepakan sayap kecil yang bisa melahirkan bencana besar. Inilah yang disebut butterfly effect. Bukan sekadar teori ilmiah, tapi cermin dari betapa rapuhnya hidup manusia. Sebuah konsep yang terdengar indah, namun sesungguhnya menakutkan. Karena ia mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang kita anggap sepele bisa menjadi titik awal dari kehancuran. Istilah butterfly effect bukan lahir dari imajinasi ataupun dongeng, melainkan dari sebuah percobaan ilmiah yang sederhana dan sebuah kesalahan kecil yang nyaris tak berarti. Awal dekade 60-an, Edward Norton Lawrence, seorang ahli meteorologi sekaligus matematikawan, mencoba menaklukkan sesuatu yang bahkan hari ini masih menjadi misteri, yaitu cuaca. Bayangkan ruangan kerjanya dengan komputer besar, dengan kabel-kabel tebal menjalar di lantai. Lampu indikator berkedip pelan memberi tanda bahwa mesin itu sedang bekerja. Inilah jantung penelitian Lawrence, komputer primitif yang menjadi pintu untuk penemuan ini. Lawrence memasukkan angka-angka ke mesin itu. Kecepatan angin, suhu udara, tingkat kelembapan, deretan bilangan yang tampak mati di atas kertas. Tapi baginya itulah denyut nadi atmosfer bumi. Dirinya berharap dengan persamaan matematika ia bisa merangkai pola, lalu meramalkan perilaku cuaca. Mungkin, bagi kebanyakan orang percobaan itu terasa membosankan. Tapi bagi Lawrence, setiap angka adalah potongan puzzle. Setiap bilangan adalah langkah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang keteraturan dunia. Sampai akhirnya, sebuah momen kecil mengubah segalanya. Lawrence ingin mengulang salah satu simulasi. Kali ini ia memangkas angka input. Dari 6 angka di belakang koma menjadi hanya menuliskan 3. Perbedaan itu sangat kecil, hanya sepersekian dari sebuah angka. Dalam logika umum, detail sekecil itu mestinya tidak memberi dampak apa-apa. Tetapi ketika simulasi berjalan, Lawrence melihat sesuatu yang menyalahi nalar. Grafik di layar komputer tidak lagi mengikuti jalur yang sama. Bukan hanya bergeser sedikit, hasil akhirnya sepenuhnya berbeda. Prediksi cuaca yang seharusnya serupa kini membentuk pola yang sangat berbeda. Lawrence menatap hasil itu dengan kebingungan. Dunia yang hampir sama ternyata melahirkan masa depan yang sepenuhnya berbeda. Dan disitulah kesadaran itu lahir, bahwa sistem alam bersifat sensitive to initial conditions, yang sangat peka terhadap kondisi awal. Bahwa perubahan sekecil apapun itu dapat tumbuh membesar lalu menghasilkan perbedaan yang drastis. Temuan ini mengguncang cara berpikir ilmuwan. Selama berabad-abad kita hidup dalam bayang-bayang Newton. Dunia dianggap seperti mesin jam raksasa. Jika kita tahu posisi setiap roda gigi, maka kita bisa menebak kemana arah geraknya. Alam dipandang linear, teratur, dan bisa diprediksi dengan presisi sempurna. Namun, komputer Lawrence menunjukkan kenyataan yang berbeda. Alam ternyata bukan mesin jam. Ia adalah pusaran yang liar, yang kompleks dan penuh kejutan. Sebuah sistem yang tidak bisa ditebak hanya dengan angka yang rapi. Dari sinilah lahirlah chaos teori. Chaos bukan berarti kekacauan tanpa aturan. Chaos adalah keteraturan yang tersembunyi dalam kerumitan. Ia bagaikan pola yang muncul dari pusaran ombak atau cabang-cabang petir yang menyambar langit yang tampak acak, tetapi sebenarnya mengikuti hukum yang sangat sensitif terhadap titik awalnya. Dalam chaos teori, masa depan bukanlah sesuatu yang bisa diprediksi dengan sempurna. Satu langkah kecil bisa mengubah lintasan. Satu perubahan kecil bisa menjauhkan kita dari jalur yang semula. Inilah yang dirangkum Lawrence dalam kalimat metaforisnya. Apakah kepakan sayap seekor kupu-kupu di Brasil dapat memicu tornado di Texas? Sebuah pertanyaan yang terdengar puitis namun berakar pada ilmu. Ia mempresentasikan gagasan ini pada tahun 1972 di dalam makalahnya yang berjudul Predictability,
Does the flap of a butterfly as wings in Brazil set off a tornado in Texas? Sejak itu, istilah butterfly effect mulai hidup di luar laboratorium. Ia menjadi jembatan antara sains dan filosofi. Sebuah pengingat bahwa dunia ini jauh lebih rapuh daripada yang kita kira. Kita terbiasa berpikir bahwa kita bisa mengendalikan segalanya, bahwa dengan cukup data, kita bisa memprediksi dan memastikan masa depan. Tapi Lorenz mengingatkan bahwa dunia ini tunduk pada kaos. Ia bergerak dengan aturan yang terlalu sensitif dan terlalu rumit untuk kita pahami sepenuhnya. Itulah inti gelap dari chaos theory, bahwa sesuatu yang tampak sepele hari ini bisa menjadi badai di masa depan, bahwa kepakan sayap yang nyaris tak terdengar bisa meruntuhkan keteraturan yang kita percayai. Dan dari ruang kerja kecil seorang ilmuwan yang hanya ingin memahami cuaca, lahirlah kesadaran bahwa masa depan tidak pernah benar-benar bisa kita genggam. Sekarang bayangkan, jika apa yang terjadi di komputer Lorenz bukan hanya sekadar angka di layar, bagaimana jika pola yang sama terjadi dalam sejarah manusia, dalam keputusan-keputusan kecil dan dalam kebetulan yang tak kita sadari? Lorenz menunjukkan bahwa satu perubahan kecil dapat mengubah arah badai di masa depan. Ternyata dunia ini beroperasi dengan hukum yang sama. Dan terkadang bencana besar yang kita kenal hari ini berawal dari sesuatu yang nyaris tak terlihat. Seperti Perang Dunia Pertama, di mana sebuah peluru yang mengubah dunia. Tahun 1914, di kota Sarajevo, sebuah pagi yang tampak biasa berubah menjadi awal dari kekacauan global. Archduke Franz Ferdinand, pewaris takhta Austro-Hungaria, sedang melakukan kunjungan. Mobilnya melaju pelan di jalan sempit. Sementara di sisi lain, seorang pria muda bernama Gavrilo Princip berdiri dengan tangan gemetar tanpa rencana yang matang. Sebelumnya, upaya pembunuhan terhadap sang Archduke telah gagal. Granat yang dilempar tidak mengenai sasaran. Konvoi terus berjalan dan semuanya tampak akan berakhir di situ. Namun disinilah butterfly effect dimulai, di mana sopir sang Archduke secara tak sengaja mengambil jalan yang salah. Mobil berhenti tepat di depan toko roti, tempat di mana Princip berdiri. Satu kebetulan kecil, satu tikungan yang salah, dan satu peluru yang ditembakkan. Peluru itu menembus tubuh Archduke Franz Ferdinand. Dari kejadian itu, pecahlah Perang Dunia Pertama. Perang yang melahirkan kekacauan baru, krisis ekonomi dan kebangkitan nasionalisme ekstrim. Dari sana lahir Holocaust, lahir senjata nuklir, dan lahir dunia modern yang kita kenal hari ini. Semua dimulai dari satu belokan yang salah. Inilah butterfly effect dalam bentuk paling nyata. Satu gerakan kecil karena salah belok, mampu menciptakan pusaran sejarah yang menelan jutaan jiwa. 20 tahun setelah perang itu, seorang pria bernama Adolf Hitler mencoba masuk ke Akademi Seni Vienna. Ia membawa portofolio lukisan, berharap diterima sebagai seniman. Namun juri berkata, "Anda tidak punya bakat melukis." Sebuah kalimat yang mungkin hanya dimaksudkan sebagai kritik biasa. Tapi, dari penolakan kecil itu, sejarah mengambil arah yang lain. Hitler yang ditolak menjadi kecewa dan marah. Dan dari kemarahan itu tumbuh ideologi yang menelan dunia. Bayangkan jika hari itu berbeda, jika juri sedikit lebih lunak, jika Hitler diterima sebagai pelukis, mungkin dunia akan mengenalnya sebagai seniman Jerman, bukan diktator yang memicu perang global. Hanya karena dari penolakan itu menjadi sumber tragedi terbesar abad 20. Dan sekali lagi dunia membuktikan bahwa masa depan bisa bergeser hanya karena satu keputusan kecil. 87 tahun setelah peluru di Sarajevo, dunia kembali menyaksikan tragedi besar lain. Tanggal 11 September 2001, dua pesawat menabrak menara kembar World Trade Center, dan dunia seakan berhenti bernafas. Namun di antara puing dan asap, ada kisah-kisah kecil yang tak kalah mengejutkan. Seseorang selamat karena alarmnya tidak berbunyi. Seseorang lolos karena ketinggalan bus. Seseorang hidup hanya karena ia memutuskan membeli kopi 5 menit sebelum naik ke gedung. Detik-detik kecil itu seperti telat bangun,
Telat naik bus dan membeli kopi menjadi garis tipis antara hidup dan mati. Dan setiap keputusan kecil itu adalah kepakan sayap yang mengubah nasib seseorang. Di sisi lain, tragedi itu sendiri menjadi sumber dari rantai peristiwa global. Seperti perang di Timur Tengah, perubahan kebijakan dunia seperti meningkatnya paranoia, dan lahirnya era baru pengawasan massal. Lawrence mungkin tidak pernah membayangkan bahwa eksperimennya tentang cuaca akan mencerminkan sifat dasar realitas itu sendiri. Bahwa dunia ini bukan sekadar kumpulan sebab dan akibat yang sederhana, bahwa di dalam setiap tindakan kecil bersembunyi potensi untuk mengguncang sistem yang lebih besar. Inilah inti terdalam dari chaos teori, bahwa keteraturan dan kekacauan bukanlah dua hal yang berlawanan, melainkan dua sisi dari koin yang sama. Dunia tidak bergerak secara acak, tapi terlalu kompleks untuk kita pahami dengan pikiran yang mencari kepastian mutlak. Kita hidup di dalam pusaran itu. Kita membuat keputusan setiap hari, dan tidak pernah benar-benar tahu kemana keputusan kecil itu akan berakhir. Mungkin satu kalimat yang kita ucapkan hari ini akan mengubah hidup seseorang bertahun-tahun kemudian. Mungkin satu langkah yang kita ambil tanpa berpikir akan menentukan arah hidup kita sendiri. Butterfly Effect mengajarkan pada kita satu hal. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kita mengendalikan hidup kita, bahwa setiap keputusan yang kita ambil adalah hasil dari kehendak bebas. Tapi kebenarannya, kita hanyalah hasil dari jutaan kebetulan kecil yang tidak pernah kita sadari. Kehidupan kita dibentuk oleh hal-hal remeh yang tampak tak berarti, seperti pertemuan acak, atau bahkan pilihan yang kita buat saat sedang tidak berpikir jernih. Satu senyum yang tampak sederhana bisa menahan seseorang di tepi jurang bunuh diri. Satu kata kasar yang terucap tanpa niat bisa menjadi awal dari spiral depresi seseorang. Satu detik terlambat bisa menyelamatkan kita dari kecelakaan, atau justru mengantar kita pada kematian. Kita tidak pernah tahu kapan hidup ini berubah arah. Kita hanya berjalan mengikuti alurnya. Dalam kegelapan psikologi, Butterfly Effect menjadi cermin yang kejam. Ia mengingatkan bahwa di balik setiap tindakan kecil, tersembunyi potensi kehancuran atau keselamatan. Setiap keputusan adalah benih, dan benih itu bisa tumbuh menjadi bunga atau menjadi racun. Satu tindak kebaikan tidak selalu menghasilkan kebaikan. Terkadang, membantu seseorang hari ini bisa membuatnya bergantung selamanya. Terkadang, menolak seseorang dengan dingin justru memaksanya tumbuh lebih kuat. Kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya kita ciptakan melalui tindakan kita. Kita adalah produk dari luka yang diwariskan, seperti trauma yang menular dan keputusan-keputusan yang diambil jauh sebelum kita lahir. Coba pikirkan ini. Berapa banyak dari perilaku kita hari ini berasal dari luka masa kecil yang tak pernah sembuh? Berapa banyak dari rasa takut kita sebenarnya bukan milik kita, melainkan hasil dari ketakutan orang lain yang diwariskan? Dan berapa banyak dari tindakan yang kita anggap benar, ternyata hanya reaksi berantai dari sesuatu yang sudah terjadi puluhan tahun lalu? Butterfly Effect bukan sekadar tentang perubahan cuaca atau sejarah dunia. Ia adalah peta tak terlihat dari psikologi manusia. Kita hidup dalam sistem yang terlalu kompleks untuk dimengerti, tapi cukup sensitif untuk hancur karena satu kesalahan kecil. Satu tatapan bisa menumbuhkan cinta, satu kebohongan bisa menghancurkan kepercayaan, satu rahasia bisa mengubah masa depan seseorang tanpa ia sadari. Dan yang paling gelap dari semuanya adalah ini. Kita tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Kita bahkan sering menjadi badai bagi orang lain tanpa pernah bermaksud demikian. Dalam ranah dark psychology, kesadaran ini bukan untuk menakuti, tapi untuk membukakan mata. Bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi yang jauh melampaui logika kita. Bahwa setiap tindakan sekecil apapun adalah bentuk manipulasi terhadap realitas. Kebaikan dan keburukan bukan lagi dua sisi yang berlawanan. Keduanya hanyalah percikan yang bisa menyalakan badai dengan arah yang tak terduga.
Dan pada akhirnya, kita semua hidup di tengah pusaran itu, mencoba memahami apa yang tidak bisa dikendalikan. Mungkin satu tindakanmu hari ini tidak akan berarti apa-apa, atau mungkin itu akan menjadi butterfly effect yang mengguncang dunia seseorang bertahun-tahun dari sekarang. Jadi lain kali, ketika kamu merasa keputusanmu kecil tak berarti, ingatlah butterfly effect. Dunia ini tidak stabil, hidup ini tidak pasti. Dan terkadang, tindakan kecilmu bisa menjadi badai besar di masa depan. Tapi ingat juga, badai tidak selalu berarti kehancuran. Kadang, badai dibutuhkan untuk membersihkan langit, untuk menggugurkan daun-daun lama, agar yang baru bisa tumbuh. Mungkin keputusan kecilmu hari ini yang tampak sepele, yang bahkan kamu lupakan sedang mengubah jalan seseorang di tempat yang tidak akan pernah kamu datangi. Mungkin ucapan singkatmu malam ini akan hidup selamanya dalam ingatan orang lain. Dan mungkin kebaikan kecilmu hari ini adalah satu-satunya hal yang mencegah seseorang tenggelam dalam kegelapan. Namun sebaliknya, satu kata yang salah, satu sikap yang kau anggap wajar, bisa jadi percikan kecil yang menyalakan api yang tak pernah bisa dipadamkan. Itulah sebabnya, dunia ini begitu menakutkan sekaligus menakjubkan. Karena setiap hal kecil yang kita lakukan akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Hidup bukanlah garis lurus. Ia adalah jaringan rumit dari sebab dan akibat, berlapis-lapis seperti jaring laba-laba yang rentan terhadap satu getaran kecil. Dan kita semua, sadar atau tidak, adalah bagian dari jaring itu. Kita mempengaruhi dan dipengaruhi. Kita menciptakan badai tanpa tahu dari mana anginnya mulai berhembus. Maka berhati-hatilah dengan cara kamu berbicara, dengan bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Karena setiap tindakan adalah pesan yang dikirim ke masa depan. Dan masa depan akan selalu membalas. Ingatlah ini. Selalu ada konsekuensi dari segala tindakan yang Anda perbuat. Pada akhirnya, butterfly effect bukan hanya tentang sains, tetapi tentang kesadaran bahwa kita hidup di dunia yang rapuh, bahwa setiap gerakan dan setiap pilihan akan berefek di masa depan. Jadi jika hidup terasa hampa, jika kamu berpikir kehadiranmu tak berarti, ingatlah ini, bahkan kepakan sayap seekor kupu-kupu pun bisa menjadi pemicu tornado di Texas. Dan mungkin entah di mana dan entah kapan, badai yang mengubah masa depan sedang berawal dari Anda. Sekian dan terima kasih.